Selamat pagi anak-anak, tetap ada di rumah untuk menghindari terpaparnya wabah virus corona. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana tata cara untuk memeriksa regulator standar. Ya. Untuk memeriksa ini kita harus selalu berpedoman pada buku manual. Ya. Yang pertama, lalu yang kedua harus memahami sirkuitnya. Nah, itu saya akan tunjukkan sekali lagi sirkuit di dalam pengini. Nah, ini regulatornya. Regularan. Yang satu disebut unit voltage regulator. Ciri-cirinya ini kamu bisa lihat, ada resistornya. Kemudian yang kedua unit voltage relay. Oke. Nah, sebelum nanti kita mencari terminal-terminal ini, kalau mencari terminal ini, kalau nggak pengen susah-susah ya cukup kita hafalkan posisinya seperti ini. Tapi itu bukan cara anak TKR atau anak otomotif. Kalau anak otomotif ya kita tidak usah menghafal tapi harus bisa mencari sendiri. Nanti akan saya terangkan. Nah, untuk mencari terminal-terminalnya harus tahu nilai-nilai standar atau spesifikasi dari regulator ini. Ya, saya mulai. Untuk resistor ini standarnya kalau kita baca di manual itu sekitar 11 ohm. Ya, kemudian untuk kumparan voltage regulator itu adalah 100 ohm. Kemudian untuk voltage relay itu sekitar 23 sampai 27 ohm. Ini mutlak harus tahu nilai standarnya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita lihat kumparannya ada dua. Kumparannya ada dua. Kemudian salah satu dari kedua kumparan tadi semuanya akan dimasakkan. Lihat ini, dapat terminal E. Ini juga modal yang harus kalian ketahui. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi pada unit voltage relay, kontak poin yang menutup ini adalah berhubungan dengan massa. Oke, saya tunjukkan ke bendanya. Ini, langsung ke bendanya. Mudah-mudahan ini terlihat. Ini ada dua kawat. Mudah-mudahan terlihat dalam video ini. Dua kawat. Nah, dua kawat yang disatukan ini berarti ini pasti massa. Ini pasti massa. Nah, tadi sudah saya terangkan kontak poin yang menutup, yang massa itu adalah yang voltage relay. Itu di sini nutup. Ya. Kemudian yang nutup itu nanti kalau kita lihat ini massa. Nah, kemudian ini yang unit voltage regulatornya. Unit voltage regulatornya yang kontak poin terbuka ini adalah yang massanya ini. Massa. Ya, ini massa. Nah, dari sini nanti bisa kita langsung mencari terminal-terminalnya. Ya. Kembali melihat pada gambar. Ini saya menunjukkan pada gambar itu di sini. Ini kalau pada bendanya itu adalah yang ini. Ini tadi yang massa yang menyatukan kedua kumparan ini. Nah, ini kontak poinnya terbuka. Dalam gambar juga bisa kamu lihat ini kontak poin voltage regulator yang massa itu adalah terbuka dalam kondisi sebelum bekerja. Nah, kemudian nanti apabila multimeter itu saya hubungkan sini dengan ini, pasti nanti akan terbaca 0 ohm. Ya.
Demikian pula kalau saya hubungkan antara ini dengan L, itu nanti akan terjadi aliran arus seperti ini. Nih dari L ke sini lewat kontak poin massa. Berarti ini nanti pasti juga akan terbaca 0. Nah, kalau kalian menemukan ada 2 0 seperti ini, kamu tentu tidak akan tahu mana yang E dan mana yang L. Nah, caranya bagaimana caranya? Ini harus kita buka. Kalau kontak poin pada voltage relaynya kita buka, maka arus nanti tidak lagi melalui ini, tidak lagi melalui kontak poin, tapi akan melalui ini. Berarti terbaca berapa? Berarti nanti harus terbaca 100. Ya. Nih. Kalau terbaca 100 berarti terminal L. Nah, sekarang kalau saya hubungkan di sini dengan N, nanti akan terbaca berapa? Kita telusuri. Ini akan lewat kumparan voltage relay. Nah, berarti nanti akan terbaca sekitar 23 sampai 27. Ya. Nah, kalau terbaca 23 sampai 27 itu berarti terminal N. Berarti nanti kita sudah paling enggak mendapatkan 3 terminal, yaitu E, N, dan L. Nah, kemudian kontak poin yang terbuka ini kalau saya hubungkan dengan ini nanti harus nyambung terminal B ini. Nih. Ya. Nah, oke, langsung ke prakteknya. Jadi kontak poin voltage relay harus saya buka. Saya ganjel pakai kertas. Nah, saya ganjel pakai kertas. Kemudian multimeter kita siapkan. Nah, kita kalibrasi. Saya hubungkan dengan sini. Yang tadi penggabungan dari 2 alat kumparan tadi. Kita mulai dari sini. Terbaca 0. Ya, terbaca 0 berarti ini adalah terminal E. Ini terbaca sekitar 27. Berarti N. Ya. Ini tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. 100. Berarti L. Ini berarti terminal L. Ya. Terminal L. Nah, kemudian untuk terminal B-nya tadi. B-nya tadi adalah ini, yang terbuka ini. Ini tadi yang menutup saya ganjel, terus ini yang terbuka ini adalah terminal B. Kita cari aja. Nah, ini dengan yang belum ketemu tadi. Nah, ini udah. Ini kita lihat 0. Nah, berarti ini terminal B-nya. Tinggal 2 ini. IG dan F. Oke. Kembali melihat gambar. Ya. Ini kontak poin yang menutup pada voltage regulator yang diem. Yang diem itu adalah terminal IG. Oke. Berarti nanti kalau saya dalam gambar itu menunjukkan di sini, kalau pada bendanya yang mana, Pak? Kalau pada bendanya yang ini. Nih, ini karena apa? Kontak poin ini diem. Yang bergerak yang tengah ini. Nih, yang bergerak. Berarti ini IG-nya. Oke? Berarti nanti kalau saya hubungkan multimeter ini
jumper multimeternya dengan di sini dan sini, terbaca berapa? Pasti akan terbaca 0. Terus kalau dengan F sini, terbaca berapa? Pasti juga akan terbaca 0 karena kontak poinnya masih menutup. Nah, nanti kalau kita buka, ya kalau kita buka, dia nanti akan terbaca 11. Berarti nanti dari 2 ini tadi yang belum ketemu, ya kalau saya hubungkan IG dengan sini, dengan yang 2 ini tadi, 0 itu IG-nya, ketemu 11 itu F-nya. Caranya ini harus dibuka. Sekali lagi ini harus dibuka. Kertasnya saya pindah sini. Ini saya hubungkan sini. Nah, ini terbaca 0. Berarti ini IG. Nah, yang tengahnya ini. Nah, terbaca 11. Berarti ini F-nya. Cukup mudah kan anak-anak? Jadi tidak sulit. Yang penting kalian memahami gambar rangkaian seperti ini dan cara berpikir logika kalian jalan. Kalau logika kalian jalan, tidak ada yang sulit untuk kelistrikan. Sekian, terima kasih.